saya ini Ustadz termasuk mungkin mewakili banyaknya umat Islam lain yang sampai terheran-heran dengan adanya kelompok seperti Islam Jamaah. Yang kemudian cara berpikirnya itu aneh bin ajaib, sehingga ketika antum menjelaskan Ustadz ada sesuatu yang kok bisa, maka itu jiwa berontaknya itu keluar, dipotong dulu. Tapi insya Allah malam ini saya ikhtiar lah. Yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka di sini artinya orang yang punya pemahaman yang sudah mulai berubah, yang dianggap dalam tanda kutip kemarin mulai murtad begitu ya. Mereka mempunyai pengertian jamaah kita ini firqah. Jamaah kita ini adalah firqah karena membentuk keimanan sendiri tanpa membentuk keimaman, ya. Membentuk keimaman sendiri tanpa kesepakatan seluruh umat Islam Indonesia. Nah ini pengertiannya dulu Ustadz. Ini pengertiannya seperti apa? Karena kalimat ini untuk kami kurang akrab ya, agak asing. Bagaimana pengertiannya Ustadz? Baik. Membentuk keimaman sendiri. Jadi definisi jamaah menurut mereka adalah sebuah kelompok yang mereka mengangkat imam dengan cara baiat. Dan yang pertama kali yang paling sah di suatu kawasan misalnya Indonesia, yang pertama kali mereka mengangkat imam dan dibaiat, itulah definisi jamaah. Lalu golongan yang lain itu dianggap firqah. Nah, mereka menganggap jamaah yang sah itu jamaah mereka, yang lain itu firqah. Nanti akan dibahas lagi mungkin di poin berikutnya, poin ini juga. Ya. Atau memang benar Ustadz kalau mereka itu yang pertama? Ini makanya nanti kita akan coba ulas ini masalah ini. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa mereka punya pemahaman, mereka kalau dibilang firqah, mereka tidak mau. Langsung mereka pikirannya itu berarti kami ini dianggap 72 golongan yang pasti kekal di neraka. Mereka kan punya pemahaman begitu kan kemarin. 73, 72 itu firqah. Dan mereka mesti ke sana anunya. Jadi mereka tidak mau dikatakan firqah, itu tidak mau. Mereka katakan kamilah yang jamaah. Padahal secara jelas, coba ini sebenarnya ada sambungannya ini. Mereka katakan kepahaman kita, jamaah kita ini bukan firqah, sebab kita mempunyai amir yang dibaiat dan ditaati. Sedangkan yang maksud firqah adalah golongan yang tidak mempunyai amir walaupun jumlahnya banyak. Itu pemahaman mereka. Mereka pakai dalil tuh. Dalilnya? Dalilnya yang pertama sabdanya Khalifah Umar dalam Ad-Darimi, innahu la islama illa bi jama'ah wa la jama'ata illa bi imara wa la imarata illa bi ta'ah. Dailami. Kemudian ngambil dalil kedua dari Abi Darda, ucapan Abi Darda dalam At-Tamhid, syarah Ibn Abdul Bar, syarah Muwatta Malik. Nah, mereka katakan ini kembali ke bahasan kemarin ya, memang mereka comot-comot dalil supaya kelihatan keren, kelihatan berdalil padahal diambil sebagiannya. Ya, di situ Abi Darda mengatakan la islama illa bi ta'ah wa la khaira fil jamaah wa nusilillah walil khalifah wal mu'minin ammatan. Ini kesimpulannya begini. Dari dua dalil ini mereka menyimpulkan satu, yang namanya jamaah itu golongan yang punya amir. Mereka nggak mau dikatakan kami dibilang firqah, enggak, kami ini jamaah. Mana dalilnya? Sabdanya Khalifah Umar tadi, innahu la islama illa bi jamaah wa la jama'ata illa bi imarah. Tidak ada jamaah itu kecuali dengan amir. Mereka ambil itu. Kami ini sudah punya amir. Berarti kami jamaah. Nggak bisa kami dikatakan firqah. Dikatakan firqah. Ya, itu pertama. Yang kedua, mereka mengambil istidlal atau kesimpulan dalil la islama illa bi jamaah. Batalnya Islam. Ya, itu. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Di sini ini dalil andalan mereka nih. Iya, dalil andalan nih. Jadi untuk memvonis bahwa di luar mereka itu kafir karena Islamnya tidak sah kecuali dengan jamaah. Padahal nafyul kamal itu. Betul. Kalau ya sebenarnya urutan
dalilnya ini kan pertama hadis mauquf Naam. dari Khalifah Umar. Naam. Iya, yang kedua ini juga dhaif karena ada perawi majhul di situ. Kemudian ada inqita' di situ. Ana malah nggak tahu Ustaz kalau ini dhaif ini. Jadi ucapan Khalifah Umar ini nggak bisa dibilang marfu sampai Rasulullah ya, mauquf dia, berhenti Mauquf, sampai Khalifah itu Umar. ucapan Khalifah Umar terus Itu sanad pun dhaif. dhaif. Nah, di situ ada namanya Sofwan bin Rustum itu majhul, tidak diketahui statusnya. Iya. Kemudian Abdurrahman bin Maisarah tidak mendengar langsung dari sahabat. Inqita' Berarti di situ. ada dua cacat Ya. di situ. Jadi ini hadis dhaif secara padahal mereka ini buat sebagai Pedoman dasar pedoman utama untuk mengkafirkan orang lain. Hadis Sekarang, dhaif. coba pemirsa yang dirahmati oleh Allah, artinya ketika kita mengambil suatu akidah, landasan yang kuat dalam agama, yaitu perkara akidah, itu kan bahkan hadis ahad saja itu Iya. sebagian ulama memperselisihkan Masih kan, diperselisihkan. harusnya mutawatir, sementara ini disebutkan oleh sebagian ulama dhaif. Nah ini kan artinya ada sesuatu yang salah di sini. Kemudian Ustadz, ini yang kedua bahwa mereka memaknainya yang salah seperti yang sebutkan tadi, la islama sebenarnya kan nafyul kamal. iya, Itu kan sabda Khalifah Umar ketika beliau melihat kemenangan Islam di mana-mana kan begitu. Beliau semacam at-tahaddus bin ni'mah kan berbicara bahwa ada euforia, kesenangan. Islam ini sempurna, jaya karena adanya kepemimpinan, keamiran kan. Kalau mereka main ininya logikanya masih jalan ya. Mereka paling tidak kan mereka mikir gini. Lah yang bersabda ini kan Khalifah Umar. Apakah keamiran mereka itu seperti keamiran kekhilafan Khalifah Umar kan begitu? Ini antum berarti ngomong udah nggak jalan ya mereka nih. Antum kan bilang kalau akal mereka masih jalan, ini bahaya juga. Jalan dalam arti masih mau berpikir logis. Betul. Iya. Coba dengan tafsirkan. Jadi ketika Khalifah Umar itu yang bersabda, berarti kira-kira keamiran seperti apa seperti yang khilafahnya di zaman Khalifah Umar, Khulafah ar-Rasyidin. Ya, betul. Sekarang di Islam Jamaah apakah seperti itu? Antum yang tahu, Ustaz. Seperti itu enggak? Kan, ya perasaannya mereka seperti itu, perasaan. Padahal secara objektif nyata-nyata dia golongan sempalan di antara umat Islam, dia memisahkan diri, dia bikin keamiran sendiri. Nah ini mungkin saya perlu jelasin dikit Ustaz ya ke pemirsa. Baik. Nah tadi kan Ustadz Khalil, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itu menceritakan ada jamaah, ada firqah. Kenapa sih teman-teman Islam jamaah nggak mau dibilang firqah? Karena konotasi firqah dalam agama Islam itu kelompok yang sesat. Sementara kata-kata jamaah itu adalah konotasinya mesti positif. Rasulullah memerintahkan kita untuk berjamaah. Nah sehingga teman-teman Islam jamaah, kenapa mereka nggak mau dibilang firqah? Karena kalau firqah sesat dong. Betul. Nah maka mereka senantiasa kekeh, kamilah jamaahnya, dengan penjelasan seperti yang Ustadz Khalil sampaikan. Betul. Padahal penjelasannya juga mengandung beberapa kerancuan dalam berpikir ya. Betul. Baik. Kemudian Ustadz ada ta'dilnya nggak? Atau masih ada pengertian yang lain lagi? Yang biasa mereka katakan selain itu dengan dasar dalil ini tidak sah Islam seseorang. Nah, lalu zaman dulu ya, saya masih kecil tuh sudah mendengarkan di sini dalil ini ditambah wala imarata illa bil bai'ah. itu tambahan. Di dalam teks asli yang tidak ada. Jadi saya sejak saya sudah mulai mengerti, saya cari kan. Wala imarata illa bit ta'ah. Nah di situ ada tambah wala imarata illa bil bai'ah. Di sana mereka obok-obok lagi nih. Jadi walaupun mereka nih gini, mereka di luar kita itu punya imam, tapi kan nggak dibaiat. Nah itu. Kalau nggak dibaiat ya percuma saja. Nggak sah dong. Ya, sampai mereka mengembangkan kepada presiden kita, pemimpin kita. Kan mereka nggak dibaiat. Dibaiat di benak mereka itu sebagaimana imam mereka. Jadi itu tidak sah. Gitu. Tidak sah di sini Ustadz. Afwan Ustadz ya. Ya. Dalam artian mereka tidak mengakui pemerintahan yang sekarang, yang mungkin ya tentu kalau terang-terangan kan juga nggak berani ya, tapi secara keimanan mereka, akidah mereka di dalam Islam jamaah ini, pemerintah yang sah sekarang nggak diakui gara-gara tidak ada baiat. Tidak ada baiat. Nah, atau kemudian hanya mereka berusaha untuk menjaga jamaahnya agar tetap berjamaah dengan mereka untuk tidak terpengaruh dengan yang namanya organisasi yang lain.
Itu yang mana yang antum maksudkan? Kalau sebatas yang saya tahu, umumnya kan mereka tidak ngerti apa itu kekhilafahan ya. Cuman ngertinya, pokoknya agama ini harus punya imam, harus baiat. Yang dimaksud oleh mereka tidak mengesahkan pemerintah itu dalam arti sebagai, menurut mereka itu imam agama. Seperti yang pertemuan sebelumnya juga ya, betul. Imam agama artinya. Imam agama menurut mereka. Tapi boleh nggak Ustadz saya tanya sesuatu yang mungkin sedikit sensitif ya? Tapi secara asli Ustadz, kalau mereka mau jujur, mereka akui nggak Ustadz pemerintah ini sah atau tidaknya gitu? Secara jujur ya, artinya tanpa mengucapkan bitonah lah. Kalau bitonah kan menutupi sesuatu yang aslinya. Mereka akui nggak sebenarnya? Kalau orang-orang yang militan yang awal ya, ya kemungkinan besar dari pernyataan-pernyataannya tidak mengakui keabsahannya. Nah, tapi untuk yang generasi sekarang yang agak terakhir ini, dia hanya memahaminya, dia ditanamkan bahwa kita netepi agama itu ya harus begini, harus punya imam, harus jadi sah. Semua dalil-dalil ulil amri dan lain-lain itu diambil untuk kepada pemahaman ini. Nah, sedangkan urusan dunia menurut mereka udah biarkanlah itu urusan mereka. Jadi tetap dipisah dua ya. Untuk perkara akhirat yang kita bakal masuk surga, kita tetap menetapi jamaah ini. Kalau untuk urusan dunia, biarlah nanti diurus sama partai-partai itu. Nah, tapi itu pun tidak konsisten mereka menyatakan seperti itu, dalam kenyataannya enggak. Seperti apa contohnya? Dalam kenyataan contoh ya, mereka punya namanya nikah dalam ND. Nah, ini terus istilah-istilah nikah luar itu nikah di KUA. Ini sebagai gambarannya bahwa nikah di KUA yang sejatinya punyanya ulil amri kan, itu dianggap tidak sah. Yang harus dianggap sah harus nikah dalam dulu. 2 kali prosesi akad nikah atau bagaimana? Iya. Sampai harus 2 kali, iya. Nah, ini baru juga ini saya dengar Ustaz, Masya Allah. Termasuk dalam kegiatan secara umum, coba dilihat dari sistem atau ciri-ciri kekhilafahan itu kan ada pada mereka sebenarnya. Penarikan zakat. Mereka narik, punya amil sendiri. Kemudian ditambah penarikan sedekah sunnah yang mereka wajibkan, yang 10% itu mereka bagi-bagi di jamaahnya sendiri. Dan mereka punya organisasi besar, organisasinya. Tidak hanya itu, mereka urusan haji, mereka punya juga PT-PT dan lain-lain, urusan BMT, keuangan, bank syariah, Baitul Mal. Semua mereka urusi. Bahkan kalau mau tahu urusan pemilihan umum juga diurusi, pilpres, semua ketentuannya harus ikut imam. Kalau bahasa menakutkannya bisa jadi negara dalam negara sudah ya, karena mereka nggak mau dibilang begitu, tapi pada kenyataannya seperti itu. Karena mereka punya Baitul Mal sendiri, mereka punya lembaga zakat sendiri. Wah, sudah seperti itu. Lah, ini masalah yang nikah tadi Ustaz. Ini saya mau panjangin ini. Saya mau urus panjang ini. Coba makanya sepuas. Alhamdulillah ana. Jadi mohon maaf pemirsa ya. Beliau bilang sama saya sepuas. Jadi antum mau kritik apa? Ahlan wa sahlan udah. Gini Ustaz. Nikah akadnya 2 kali. Berarti akad yang mereka datangkan KUA, mudin atau penghulu, itu dianggapnya kan main-main aja berarti. Main-main aja, betul. Coba Pak penghulu, Pak KUA, Pak mudin, Anda dibuat main-main loh ini. Karena setelah itu nanti akan ada prosesi ulang, akad ulang, yang di mana nikah dalamnya. Oh, malah sebelumnya? Ya, kalau sesudahnya mereka jarang ya. Jadi sebelum datang ke KUA atau mendatangkan pihak dari KUA, mereka nikah dalam dulu. Berarti Pak Mudin itu mereka nggak anggap. Coba gimana Ustadz? Apa nggak dianggap Islam sehingga menikahkannya nggak dianggap sah? Betul. Dasar utamanya berangkatnya dari takfir itu, bukan hanya karena dia. Ya tadi karena dia merasa sudah beramir, berbaiat, maka dia sah Islamnya, yang lain tidak sah. Berarti nggak layak calon mempelai ya. Jika dia bukan dari Islam jamaah, maka yang harus mereka kejar pertama untuk pernikahan itu harus sampai baiat. Wah, teman saya WA dulu ntar lagi ya. Jangan-jangan udah dibaiat ini. Jangan-jangan dia juga bohongin saya. Jangan-jangan udah dibaiat kan? Karena si laki-lakinya non jamaah, si
mempelai wanitanya orang yang masih aktif di Islam Jamaah. Islam Jamaah. Itu berarti kemungkinannya seperti apa kalau antum lihat? Laki-lakinya udah dibaiat Ya. atau kejadian ini mereka nggak tahu dari teman-teman Islam Jamaah? Yang dimaksud kalau mereka dibilang penginsaf baru, ya. Apa Ustaz? Penginsaf? Penginsaf baru mereka katakan. Penginsaf? Penginsaf baru. Penginsaf baru. Iya, artinya kan mereka baru Orang insaf, yang baru mau tobat. Ya, dikatakan mereka baru. Jadi mereka standar Islamnya itu kalau sudah masuk kepada mereka, dikatakan mereka mu'allaf. Nah, mu'allaf ini boleh nikah itu standarnya harus sudah baiat. Belum baiat belum sah dia hidupnya. Berarti nggak mungkin ada pernikahan kalau belum baiat. Nggak mungkin. Kecuali kalau yang Jangan-jangan. dari Islam Jamaah ini sudah dianggap tidak paham jamaah. Memang dia sudah dibiarkan. Oh, si perempuannya udah Si nggak perempuannya direken udah. nggak direken. Kamu udah bukan dari kami gitu. Iya. Tapi nampaknya mertuanya katanya masih Ustaz, masih apa? Artinya masih kolot lah. Nah, itulah. Baik Ustaz, kita lanjutkan Ustaz ya. Ini Jadi, dalil kedua tadi. dalil keduanya, Saya hanya ingin nah. menguatkan bahwa ini betul-betul pembohongan publik ya, pembohongan publik. Jadi di sini diterangkan wan nushilillah walil khalifah. Ucapan Abi Darda tadi. ya. Tidak ada Islam, tidak sah Islam kecuali 1, 2, 3. Yang ketiga ini wan nushilillah walil khalifah. Nah, khalifah itu mereka ambil nasihat untuk Allah dan untuk khalifah. Nah, jadi mereka posisikan menurut dalil ini imam mereka sebagai khalifah mereka. Oh, Khalifah mereka. Jadi kata-kata khalifah dalam ucapan Abu Darda itu mereka tafsiri Iya. amir mereka. Mereka tafsir amir mereka. Naam. Ayo, Kemudian ada yang lain Ustaz? dalam kaitannya dengan ini mereka juga menyatakan bahwa keimaman mereka itu dimulai sejak tahun 41 dan sebelum membentuk keimaman Bapak Haji Nur Hasan mereka katakan sudah keliling Indonesia kepada ulama-ulama mengajak untuk mendirikan jamaah ini gitu. Nah, tapi umumnya para ulama menjawab ji sing mbok gawa iku bener ning aku ora kuat. Pak Haji, yang kamu bawa ini benar, tapi saya tidak kuat. Kurang lebih begitu artinya. Tidak mampu Ya. melakukan, tidak mampu melakukan. Nah, kalau kita lihat ya, yang nyata saat ini mereka kan hanya sebuah golongan di antara umat Islam yang memisahkan diri terus punya imam kan begitu. Ya. Kalau dilihat dari sisi ini kan ringan-ringan saja kan. Artinya tidak mungkin seorang kiai, seorang alim menjawab aku tidak mampu, nggak kuat. Biasa mereka lakukan berkelompok. Ini artinya apa Ustaz? Nah, kemungkinan dari orang-orang alim itu para ulama menilai ini mau mendirikan khalifah Negara Islam. negara Islam mungkin. Nah, yang sini memahaminya sampai saat ini memahaminya yang membentuk seperti mereka itu. Yang sekarang ini. Iya, jadi ketakutan tanpa tanpa dasar apa-apa. Iya, Mereka nggak ngerti bab khalifah, tapi dalam praktek mereka pergerakannya seperti kekhilafahan. Iya. Dalam pernyataan mereka katakan imamnya hanya imam agama gitu. Jadi kerancuan itu luar Banyak biasa sekali gitu. ya. Banyak sekali. Sekarang begini Ustaz Khalid. Iya. Kita kan punya banyak ormas di Indonesia ini. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Irsyad dan yang lain, Persis dan yang lain. Apakah yang membedakan pemimpinnya Muhammadiyah, pemimpinnya Nahdlatul Ulama, pemimpinnya Al-Irsyad, pemimpinnya Persis dengan pemimpinnya Islam Jamaah? Apakah pembedanya cuma baiat saja? Mungkin di Muhammadiyah tidak ada baiat, di NU tidak ada baiat, di Al-Irsyad tidak ada baiat, di Persis sementara mereka ada baiat. Apa yang membedakan Ustaz? Dua menurut mereka. Nomor satu, Jadi mereka katakan bahwa golongan-golongan di luar kita itu tidak ngurusi agama untuk menutup mata orang-orang di bawah. Kalau bahasa lain, mereka tidak murni ngurusi agama dan ilmunya juga tidak mangkul gitu. Jadi seputar ini tidak mangkul, tidak bersanad, tidak mutasil. Jadi nggak sah dari ilmunya dan satu itu. Yang kedua betul tidak ada baiat menurut mereka.
Karena tidak dibaiat. Karena tidak dibaiat sebagaimana mereka membaiat imam. Imamnya disuruh berdiri di atas kursi kalau sekarang ya, atau di atas tempat. Terus mereka dibawa, mereka terus mengucapkan baiat itu. Dipandu bersama-sama gitu ya. Dipandu bersama-sama dulu, isinya kurang lebihnya bapak saya angkat sebagai, gini bahasanya, saya angkat sebagai imam saya sebagai roya bapak, saya siap taat dalam 5 hal, dibaca bersama, nanti habis itu salaman satu-satu yang laki-laki. Iya. Nah, salaman satu-satu menyatakan lagi, kemudian mengatakan sami'na wa ata'na, bayatuka ala ini. Ya. Jadi mereka menganggap di luar, jadi kalau ada pengangkatan seorang pemimpin dengan kesepakatan ahlul halli wal aqd di tempatnya masing-masing, sah. Itu mereka anggap itu bukan gitu lah. Harus mereka yang harus seperti mereka itu. Ini yang paling dahsyat lagi yang kaitannya dengan poin ini. Yang poin yang keempat ya. Mereka pakai dalil la yahillu li thalathatin yakunu nifalatin minal ardi illa amaru alaihim adham. Mereka mengatakan tadi kan firqah karena hal itu. Iya. Jadi mereka mengatakan 3 orang saja hidupnya hidup di dunia ini, kalau tidak mengangkat seorang amir maka tidak halal hidupnya. Jadi la yahillu li thalathatin. Itu apa Ustaz? Hadis atau apa? Ini hadis Rawahu Ahmad. Subhanallah. Ini dalil bab musafir. Safar betul. Bab safar. Jadi 3 orang yang safar itu tidak halal, maksudnya kan tidak boleh. Iya, mengadakan safar. Iya, tidak boleh mengadakan safar sehingga mengangkat salah satu sebagai pemimpin di perjalanan kan begitu. Aslinya begitu. Tapi mereka maknai satu, tidak halal hidupnya 3 orang yang berada di permukaan bumi kecuali mengangkat salah satu amir. Loh ini loh katanya. Jadi tahun 41 Bapak Haji Nur Hasan itu sudah diangkat sebagai amir oleh 3 orang, oleh 2 orang temannya. Yang itu masih keluarga, diantaranya namanya Haji Nur Asnawi. Itu kakek dari istri saya juga. Kakek dari ibu mertua. Itu. Jadi mereka mengatakan, jadi kami ini yang paling sah. Kami yang paling awal di Indonesia. Fu bi bi'atil awal fal awal. Iya. Ini justru masih banyak sekali sebenarnya. cuman ini ya. Tapi nampaknya tetap kita singkat aja. Nah. Artinya kembalinya hanya pada halu aja sih. Karena memahaminya tidak. Pertama. Jadi prasangka. Jadi dalil itu mereka bawa kepada prasangka, tidak mengikuti kaidahnya. Kaidah bagaimana beristidlal, bagaimana dari para ulama nggak diikuti. Padahal semua dia. Ya Allah. Kemudian ada lagi Ustadz. Yang poin keempat ini, mereka mempunyai pengertian jamaah kita ini firqah karena membentuk keimaman sendiri tanpa kesepakatan seluruh umat Islam Indonesia. Jadi kita ini yang di luar menganggap mereka tidak disepakati oleh umat Islam se-Indonesia. Berarti mereka menganggap mereka disepakati. Bukan begitu. Jadi mereka mendengar bahwa termasuk syarat sahnya pengangkatan amir itu jika disetujui oleh se-Indonesia, umat Islam atau perwakilan umat Islam. Nah, lalu mereka kan menyatakan bahwa mereka sudah membentuk dari tahun 41 tersembunyi hanya 3 orang. Jadi untuk mengesahkan ini mereka menafikan syarat itu. Jadi walaupun tidak didaksikan oleh semua umat Islam, semua umat Islam tidak ada masalah. Yang penting 3 orang aja sudah. Hadisnya itu tadi. Sudah haram hidupnya angkat amir. Makanya dari tahun 41 mereka mengangkat amir. Alur berpikirnya seperti itu. Saya udah dapat ya, poin keempat ini intinya sama seperti poin-poin yang sebelumnya Ustadz. Saya rasa karena tidak memahami dalil dengan pemahaman yang benar. Karena difahami dengan dzon, prasangka mereka sendiri tadi. Sementara jamaahnya di bawah tidak punya akses untuk mendapatkan informasi yang lain. Betul. Baik. Kita pindah yang kelima Ustaz. Atau masih ada yang mau ditambahkan? Poin pentingnya aja masih berkaitan dengan ini. Mereka mengatakan kita punya 7 fakta keabsahan jamaah
Islam Jamaah di Indonesia. Mereka di punya Indonesia. 7 fakta bahwa mereka itu sah. Mereka sah sebagai apa namanya jamaah di Indonesia. Yang paling sah, yang lainnya nggak sah. Gitu. Iya. Bisa disebut Ustaz? Ini singkat saja ya. Sebenarnya yang kita bahas cuma satu, lainnya ini ya menggelikan semua sebenarnya. Ya, itu yang menggelikan itu Ustaz sebenarnya. Baik. Mendirikan dan membentuk jamaah dengan murni Quran hadis. Berdasarkan murni Quran hadis dengan betul-betul mukhlishina lahuddin. Klaim. Itu tuan tadi. Jadi lainnya nggak murni menurut mereka. Jadi serasa yang murni mereka sendiri. Ini bukti pertama. Fakta pertama yang menunjukkan mereka sah. Ya, fakta yang pertama. Kedua, jamaah kita ini semata-mata urusan ibadah. Ini kan. Artinya dunia dan akhirat. Urusan ibadah, urusan agama, urusan akhirat. Bukan urusan organisasi, coba. Iya. Bukan urusan partai, bukan urusan keduniaan, tetapi murni urusan ibadah yang dijamin oleh undang-undang. Dijamin oleh undang-undang. Artinya di Indonesia kan menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk berkumpul, untuk, berserikat segala macam. Ya, untuk melaksanakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi itu mereka masukkan di poin ini kan menggelikan ini. Menggelikan dalam arti ya dianggap ini geli ya bohong sebenarnya. Kenapa Ustaz bohong Ustaz? Lah, bahkan dia bilang urusan agama agama akhirat saja, segala macam ya. Padahal semua diurusi. Coba sekarang contoh ya, masalah pernikahan, perceraian mereka urusi. Yang dianggap terpengaruh harus dicerai. Harus diceraikan, harus laporkan dan seterusnya. Laporkan ke pengadilan. Termasuk saya pernah dengar Ustaz di poin yang kedua ini ya, mungkin kan dibilang tadi bukan partai politik, bukan ngurusin negara segala macam. Sempat ada salah satu yang saya kenal Ustaz di daerah Kandangan sini, dekat dari sini. Itu beliau mengatakan kenapa keluar? Karena waktu pemilu tahun berapa begitu, itu dikondisikan Islam Jamaah se-Indonesia untuk milih satu calon. Yang calonnya itu kita sebut aja Ustaz ya, itu perempuan lah. Dalam keadaan katanya waktu belajar perempuan nggak boleh jadi pemimpin. La yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah. Gitu. Sementara kok sekarang disuruh milih dan disepakati katanya harus milih calon presiden yang ini. Saya termasuk yang waktu itu disidang karena mengungkapkan ini. Kenapa kita milih perempuan? Padahal dalilnya ini. Nah, mereka satu, kamu berarti nentang ijtihad imam. Satu, ijtihad imam. Yang kedua, ketahuilah bahwa dalil ini murni urusan dunia. Nah, lagi-lagi mereka begitu dalih. Berkelitnya ke situ. Jadi kita nggak ada urusannya, mereka mau perempuan lah, mau banci lah, mau karena apa. Ini dunia. Kita ngurus akhirat. Kita khusus urusan Quran hadis murni mangkul ini gitu. Saya waktu itu belum ke Mekah lah, tapi saya sudah janggal juga gitu loh. Dan ada yang keluar di sini. Saya dipanggil khusus itu, sidang saya. Terus jawaban antum apa Ustaz? Ya waktu itu istilahnya saya kan masih muda dan masih terdoktrin, cuman hanya itu yang saya pikir bisa sampaikan. Iya, diam saja, setelah itu cuman janggal aja gitu. Dan kalau yang di Kandangan ini sama, beliau cerita juga, saya dipanggil Ustadz katanya, saya dipanggil, tapi kemudian saya tidak mampu menjawab dengan jawaban yang terlalu panjang, saya keluar gitu aja katanya, karena ini udah nggak cocok katanya sesuai Quran hadis yang murni tadi kan, tapi ini ditunjukkan ayat hadisnya tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan, kok malah disuruh milih perempuan, tiba-tiba saya keluar aja katanya. Nah, itu fakta yang kedua. Ini yang berikutnya selanjutnya, Allah alam nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Sudah terwujud dengan nyata serta sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ini yang selalu mereka klaim sebagai bukti kebenaran mereka. Karena bentuknya sudah ada dan tersusun dengan rapi. Dengan rapi dan lancar, tidak ada yang bisa masalah. Nggak ada yang bisa membendung pergerakan mereka gitu lah. Itu dalilnya, mereka pakai dalil la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Nah, itu mereka pakai. Iya. Jadi mereka jadikan bukti bahwa kebenaran mereka itu mansurin, tertolong. Ini buktinya sampai sekarang mana jamaah kita akan berkembang pesat. Pemirsa perlu dijelaskan lebih detail karena begini pemirsa kira-kira. Jadi pada poin yang keempat, fakta bahwa mereka ini mengaku kamilah jamaah yang sah itu gara-gara perjalanan
mereka nggak mau dibilang ormas ya, jamaah mereka itu sudah berjalan rapi, tidak ada halangan, tidak terbendung. Sementara ada hadits yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda yang artinya akan senantiasa ada dari umatku satu kelompok yang terus Allah tolong dan tidak akan terganggu oleh orang yang menyelisihi mereka. Nah ini buktinya kita tidak terganggu, berarti kita yang ditolong sama Allah. Iya. Walaupun banyak yang memusuhi kita, termasuk yang keluar-keluar itu juga. Ini klaimnya keren banget ini. Ya buktinya kan mereka urut itu Bambang Irawan, kemudian Mauludin, kemudian sekarang Khalil dulu kita lulukan sebagai ulama karena kita. Keluar kita juga tetap aman. Keluar semua, jamaah tetap kokoh. Ini bukti bahwa kita ditolong sama Allah. Iya, maka kitalah jamaah itu. Kitalah jamaah yang benar itu. Kitalah Ta'ifah Mansurin. Makanya mereka punya kaos-kaos bikin Mansurin gitu. Oh. Ya, gini. Saya tahu ini Ustaz. Ya. Saya sempat pernah lihat kaos Mansurin. Saya kira Mansur itu mungkin dia punya klub bola gitu kan. Di pondok biasa ada beberapa klub bola. Oh, Mansurin itu ya klaim bahwa mereka adalah jamaah yang sah. Iya. Makanya kita katakan kalau kita jawabnya ketawa-ketawa aja. Kita bilang gini. Kelancaran Anda berada di dalam Islam jamaah itu bukan mutlak tanda kebenaran. Ada yang sama dengan Anda sesatnya itu malah punya negara. Syiah. Sampai nggak ada apa-apanya, sama punya bom atom ya, kalau ini dalil, maka mereka lebih pantas berdalil dengan ini ya. Lebih pantas. Antum berani Ustaz ya. Baik. Ada fakta berikutnya mungkin. Kalau gandengan yang ini ya, gandengan yang mana ini itu? yang saya katakan Syiah lebih ini, itu Syiah masih lebih baik daripada Anda sebenarnya. Di mana daripada Anda tentang bab keamirannya. Sana masih keimaman kan, kayak imamah mereka ya masih memilih turunan Nabi 12 turunan Ithna Nabi. Asyariyah itu ya. Kalau ini yang sampean pilih ini siapa? Jangan-jangan turunan Nabi Ustaz. Ya, kalau mereka katakan ya turunan Bapak Haji Nur Hasan gitu loh. Masya Allah. Nur Hasan. Lumayan mereka. Iya, karena kan khalifah itu harus dari Quraisy gitu kan, turunannya Rasulullah SAW. Yang jadi masalah, hal ini masalah imamiyah atau keimaman ini kan menjadi akidah gitu. Ya. Jadi akidah, menjadi akidah tidak sah Islam, tidak bisa masuk surga, keluar dari keimaman ini berarti murtad. Kan betul-betul diposisikan sebagai akidah kan. Memang ya mungkin sengaja mereka munculkan itu Ustaz untuk mempertahankan jamaahnya. Jadi ditakut-takutin dengan sesuatu yang kesannya angker, murtad loh. Nggak masuk surga loh. Akhiratmu nggak selamat. Sementara siapa di antara kita yang berani kalau ditakut-takutin akhiratmu nggak selamat? Kadang-kadang mendingan dunia nggak selamat lah dibanding akhirat kan. Sementara di sini akhiratmu nggak selamat. Ada 3 poin kita singkatannya. Apa itu Ustaz? Jadi yang 7 tadi, 7 fakta sahnya jamaah mereka. Sudah diuji, sudah digegeri, sudah dites, dalam istilah emas sudah dileler, ternyata lulus. Masya Allah. Nah, itu. Mereka keyakinannya begitu. Jadi sejak dulu dimusuhi, dianggap mereka dituduh Dajjal ucul, PKI putih oleh para ulama Kan mereka nggak sadar-sadar itu. Mereka tetap mengatakan inilah cobaan kita di mana cobaan ini kalau kita lulus itu bukti kebenaran kita. Saya lulus, punya satu dalil untuk bantu mereka ini Ustaz. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Masa kita yang beriman gak diuji? Nah maka kan bahasanya kita udah teruji, digegeri, direcokin, diganggu, sampai sempat berganti nama. Boleh disebut gitu ya? Iya. Berganti nama segala macam. Tapi buktinya kita masih jalan. Masya Allah. Ada dalil yang mereka pakai bukan yang ini. Yang mana Ustaz? Yang masyhur di mereka. Katakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'hum mata nasrullah. Itu yang sering mereka pakai. Jadi mereka menganggap yang keluar semacam antum begini itu adalah bentuk ujian dari Allah untuk mereka. Betul. Itu gegeran yang mereka hadapi, itu cobaan dalam menetapi agama. Kita bilang, saya jawabnya juga sambil ketawa juga seperti ini mentakdilnya. Itu juga bukan bukti nyata bahwa kamu Islam jamaah benar. Saya bilang ada pencuri, ada perampok, itu juga sama, semua orang juga
rame juga nggak seneng sama dia, digegeri sama orang banyak itu, ada apa namanya. Tapi mereka istiqomah nyuri. Enggak begitu, saya ngasih gambaran bahwa pernyataan Anda tidak selamanya orang yang digegeri itu benar. Benar, ada maling, ada perampok, ada pencuri kelapa, ada pencuri mobil, ada orang-orang jahat, cuma orang nggak senang. Gampang-gampangan aja sih ya. Makanya harus koreksi maksud saya. Saya ini termasuk yang mana nih? Penipu agama, penyesat umat, apa-apa. Nah, itu kan pencuri lebih parah daripada pencuri harta kan begitu. Iya, naam. Nah, itu. Ya Allah ya Nah, Allah. Kemudian yang keenam di sini, jamaah kita bisa mewadai, menampung semua manusia, semua golongan, semua lapisan masyarakat yang betul-betul ingin masuk surga selamat dari neraka dengan senang, gembira, mantap, tertib, dan artinya mereka istilahnya maftuh. Ya, terbuka lebar pintunya, siapa saja bisa masuk. Kami yang penting ingin masuk surga dan selamat dari neraka. Jargonnya seperti itu anunya. Untuk menarik perhatian. Kalau kita lihat ya siapa dari golongan mana sih yang nggak bisa menerima orang? Semuanya kan. Karena semua ormas pasti ingin banyak jamaahnya. Yang andalan di 7 fakta ini adalah mereka mengatakan jamaah kita ini yang paling awal di Indonesia. Sudah dibentuk dari tahun 41. Nah, dalilnya mereka katakan fu bi bai'atil awal fal awal. Nah, padahal dalil itu kan untuk kekhalifahan. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa umat terdahulu tasusuhumul anbiya, akan dipimpin oleh para nabi. Wala yakunu ba'di nabiyyun. Tidak ada nabi setelah saya. Sayakunu di situ. Satakunul khulafa fayakthurun. Akan ada khalifah dan banyak jumlahnya. Bagaimana kalau menjumpai itu, kata Rasulullah, fu bi bai'atil awal fal awal. Ikuti yang khalifah yang pertama kali dibayat. Lalu lanjutannya kan begitu. Iya. Nah, ini kebohongan mereka kan berarti mereka kan pertama karena keterbatasan ilmu, kemungkinan pertama menganggap imamnya itu khalifah. Iya ya. Karena nggak kepikirin Ustaz. Iya. Jadi mereka menganggap imam yang mereka baiat yang 3 tadi, yang 3 dibaiat ini 2 orang itu khalifah. Kalau pakai dalil ini kan. Iya. Tapi yang banyak itu, yang kemungkinan yang kedua, mereka karena tidak paham itu apa khalifah. Jadi dari atas disebutkan dalil seperti itu, terima aja. Padahal ini jelas-jelas pemimpin golongan kan. Iya, bukan khalifah. Bukan. Nah, itu. Baik, ada tambahan poin keempat Ustadz? Insya Allah yang terbersit itu. Sip. Jadi yang terbersit artinya sementara yang